Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa kabar anak-anak soleh? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran tematik. Insyaallah hari ini kita akan belajar tematik masih di 4E. Kali ini kita belajar muatan bahasa Indonesia KD 3.7, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi ya. Baik, secara garis besar saya akan buka bukunya dulu ya. Buka bukunya, buku tematik 4E. Nah, secara garis besar, berdasarkan isinya, teks terbagi menjadi dua, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Nah, apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah teks yang isinya hanya berupa rekaan. Teks yang isinya hanya berupa rekaan atau imajinatif, ya. Atau imajinatif. Nah, kalian telah mempelajarinya pada tema 4 yang lalu ya. Nah, sedangkan sekarang kita belajar tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Yaitu teks yang isinya berdasarkan kenyataan ya. Teks yang isinya berdasarkan kenyataan, baik tempat maupun peristiwanya ya. Teks yang isinya berdasarkan kenyataan, baik tempat maupun peristiwanya, itu disebut dengan teks non-fiksi ya. Nah, ketika membaca teks non-fiksi, maka kalian akan mendapatkan informasi. Teks non-fiksi didukung oleh fakta dan data. Jadi ada faktanya dan juga ada datanya juga ya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi pada teks non-fiksi adalah dengan menggunakan tabel KWL atau Know, Want, dan Learned. Pada tabel ini, sebelum membaca teks non-fiksi, kalian dapat menuliskan hal yang sudah diketahui pada bagian K atau Know atau What I Know. Nah, di tabel yang sebelah sini ya. Nah, di tabel ini kalian dapat isikan apa yang sudah kalian ketahui sebelum kalian membacakan teks tersebut ya. Oke, selanjutnya dan menuliskan hal yang ingin diketahui pada bagian What I want to know ya. Nah, di bagian ini kalian menuliskan apa yang ingin kalian ketahui ya ke dalam cerita tersebut. Oke. Nah, selanjutnya setelah membaca, kalian dapat menuliskan hal yang telah dipelajari pada bagian L atau What I Learned ya. Nah, di sini kalian dapat menuliskan hal yang telah dipelajari pada bagian tersebut ya, pada cerita tersebut. Oke. Nah, selain dengan cara tersebut, dengan secara KWL ini, nah, kalian juga bisa mempelajari dengan cara yang seperti ini. Di sini ada cara 5W plus 1H. Nah, ya. Ada cara lain yang dapat digunakan untuk menggali informasi dari sebuah teks non-fiksi, yaitu dengan ini caranya 5W plus 1H. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar apa itu 5W plus 1H. Ya, 5W itu terdiri dari kata what, where, when, who, dan why. What itu apa? Nah, nanti kalian tanyakan apa yang ada dalam
apa yang akan kalian ketahui dari isi teks tersebut. Kemudian where, di mana. Nah, di mana cerita tersebut dilaksanakan atau dilakukan. Kemudian yang selanjutnya when, kapan nih cerita ini berlangsung, ya kan. Who, siapa. Nah, siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut, ya. Oke, kemudian ada why, mengapa. Nah, mengapa tuh, apa yang terjadi dengan cerita tersebut. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu, ya. Oke, kemudian satu lagi, satu haknya ini how, bagaimana. Bagaimana alur cerita tersebut, kemudian atau bagaimana sikap seorang pahlawan dalam cerita tersebut. Nah, bisa kalian pertanyakan di situ, ya. Nah, di sini juga ada beberapa contoh teks non fiksi. Nah, ada beberapa contoh teks non fiksi. Kalian boleh pelajari di rumah, ya. Pelajari bersama keluarga atau ayah, ibu, karena ini konkret, ya. Ada datanya, ada faktanya juga, ya. Nah, ini benar-benar kalian harus bisa mempelajari hal-hal tersebut yang ada di cerita ini. Nah, di sini yang pertama ada Fathahilah, sang pembebas Sunda Kelapa. Nah, Fathahilah, sang pembebas Sunda Kelapa. Fathahilah adalah salah seorang panglima perang keturunan Arab. Beliau memimpin pasukan gabungan dari Kesultanan Demak dan Cirebon untuk mengusir pasukan Portugis dari Sunda Kelapa. Fathahilah menjadi tokoh muslim yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan Nusantara melawan penjajah. Ia adalah aktor yang berjasa mengusir Portugis dari pelabuhan perdagangan Sunda Kelapa. Kemudian ia mengubah nama daerah tersebut menjadi Jayakarta, yang berarti kota kemenangan. Nah, kendati cukup banyak pendapat tentang asal-usulnya, Fathahilah diperkirakan menginjakkan kakinya di tanah Jawa pada tahun 1525. Nah, dari cerita ini nanti kalian bisa nih yang menggunakan KWL, boleh, ya, dengan cara seperti ini, ya. Nah, coba kalian cari nanti datanya, atau lihat di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan tadi kata yang 5W1H nih. Sini ada mengapa, ada apa, mengapa lagi, ya. Kalian nanti boleh coba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian mencari informasi dari wacana tersebut menggunakan yang ini, ya, KWL itu. Oke. Baik, selanjutnya ada juga di sini Jenderal Sudirman, Bapak Tentara Indonesia. Nah, di sini ceritanya pendek, ya. Nanti kalian boleh nih. Nanti Bapak akan jadikan tugas yang ini, ya. Oke. Ada juga Cut Nyak Dien. Nah, pahlawan wanita dari Aceh. Nah, ada yang pernah dengar dengan nama Cut Nyak Dien ini? Nah, nanti kalian boleh baca-baca di rumah, kemudian gali juga informasinya mengenai Cut Nyak Dien. Nah, di sini ada juga beberapa pertanyaan, boleh diisi sebagai referensi kalian untuk mengetahui bagaimana cara mencari informasi dalam sebuah wacana non fiksi. Oke. Ini masih nah, Pangeran Diponegoro. Nah, ini juga sama, cerita-cerita non fiksi, ya. Ada juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Nah, dengan ini ceritanya, ya. Nah, nanti untuk tugas hari ini, selain tugas-tugas yang tadi yang Bapak ceritakan yang di sini, ya, Bapak memberikan tugas pada kalian
itu dari cerita yang ini saja. Nih, cerita yang ini ya. Tadi kan menggunakan apa namanya, KWL ya. Kalau tugas yang ini kan menggunakan KWL ya. Nah, untuk tugas H5 W5 1H atau 5W1H, Bapak minta tugas dari cerita yang ini ya. Nanti kalian membuat pertanyaan menggunakan 5W dan 1H. Kemudian sertakan juga jawabannya ya. Kalian membuat pertanyaan 5W1H dari cerita di sini, cerita Jenderal Sudirman, kemudian kalian menulis jawabannya ya. Oke, kalian juga bisa menambahkan dari sumber yang lainnya. Boleh dari Google, boleh dari buku-buku, mungkin ada yang tahu nih, ada yang punya juga buku cerita Jenderal Sudirman. Nah, kalian boleh cari dari situ juga ya, untuk mengisi jawaban atau membuat pertanyaan juga boleh ya. Yang jelas tugas hari ini yang pertama tadi mencari cerita non fiksi menggunakan KWL. Kemudian yang sekarang yang kedua itu menggunakan 5W1H ya. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa sampaikan salam Bapak kepada keluarga kalian. Ya, mungkin cukup di sini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.